Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Wulandari, nomor pokok mahasiswa 20641067. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan belajar dan faktor-faktor non-intelektual siswa. Lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan peserta didik, sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Lingkungan belajar yang kondusif sangat mempengaruhi proses tumbuh kembangnya kualitas guru dan peserta didik yang ada di sekolah. Pengelolaan kelas merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan suatu kondisi, proses, atau kegiatan belajar mengajar yang efektif. Pengelolaan kelas merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Kelas kondusif dimaksudkan agar proses pembelajaran dapat menjadi lebih terkontrol dan memberikan rasa nyaman bagi siswa dari sisi psikologis dan kesepian siswa dalam belajar. Banyak faktor yang menyebabkan kelas menjadi tidak kondusif. Solusi mengatasi persoalan kelas tidak kondusif dapat dilakukan dengan mengatur settingan kelas, menentukan strategi, gaya komunikasi, termasuk memahami psikologi siswa dalam proses belajar. Aspek-aspek lingkungan belajar. Aspek-aspek lingkungan belajar menurut Dewan Thor, lingkungan mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut sebagai tripusat yang mempengaruhi manusia secara bervariasi, dan guna memperjelas macam-macam lingkungan belajar terbagi tiga adalah A. Keluarga. 1. Cara mendidik anak. Cara orang tua mendidik anak sangat besar pengaruhnya terhadap proses pembelajaran anak tersebut. Orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, acuh tak acuh, dan tidak memperhatikan perkembangan anaknya akan menyebabkan kesulitan belajar bagi si anak. Sebaliknya, orang tua yang memperhatikan perkembangan anaknya maka akan menjadi pendorong bagi anak untuk menjadi lebih giat dalam belajar. 2. Hubungan antara anggota keluarga. Faktor hubungan antara keluarga ini penting sekali dalam menentukan kemajuan belajar anak. Hubungan ini yang penting adalah hubungan antara orang tua dan anak, serta hubungan anak dengan saudara-saudaranya. 3. Bimbingan dari orang tua. Orang tua merupakan contoh bagi anak-anaknya. Segala yang dilakukan oleh orang tua secara tidak sadar akan ditiru oleh anak-anaknya tersebut, karena sikap orang tua yang salah perlu dihindari. 4. Suasana rumah. Suasana yang dimaksud dalam hal ini adalah suasana dalam belajar sang anak. Suasana yang sangat ramai atau gaduh, maka anak tidak akan dapat belajar dengan baik. 5. Keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga sangat erat kaitannya dengan belajar sang anak. Anak yang sedang belajar, selain terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka kebutuhan yang lain yang harus terpenuhi adalah fasilitas belajarnya. B. Lingkungan sekolah. 1. Hubungan antar guru dengan siswa. Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Jika hubungan ini dapat terjalin dengan baik, maka siswa akan dapat memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru pada saat belajar. 2. Hubungan antara siswa dengan siswa lain. Hubungan antara siswa dengan siswa lain sangatlah penting, karena siswa yang tidak mempunyai hubungan baik dengan teman-temannya akan diasingkan oleh kelompok dalam belajar. Akibatnya akan dapat mempengaruhi nilai belajarnya. 3. Alat belajar. Alat merupakan sarana dalam belajar. Alat pelajaran yang kurang lengkap akan membuat materi kurang tersampaikan dengan baik dan akan menghasilkan gangguan dalam penerimaan materi yang disampaikan kepada siswa. 4. Kurikulum. Kurikulum merupakan sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Kegiatan itu menyajikan pelajaran
agar siswa menerima, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran. 5. Disiplin sekolah. Kedisiplinan sangat erat kaitannya dengan ketertiban siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Kedisiplinan juga menyangkut akan disiplinnya para guru dan berada pada lingkungan sekolah tersebut. 6. Kondisi gedung. Kondisi gedung ini terutama ditunjukkan pada lingkungan kelas atau ruangan tempat proses belajar mengajar. Ruangan kelas harus memenuhi syarat-syarat kebersihan, cukup cahaya dan udara, keadaan gedung yang jauh dari keramaian. C. Lingkungan masyarakat. 1. Teman bergaul. Teman bergaul sangat besar pengaruhnya dan lebih cepat masuk ke dalam jiwa si anak. Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik dan maka sebaliknya, teman bergaul yang kurang baik akan memberikan dampak yang kurang baik juga. 2. Lingkungan tetangga. Corak kehidupan tetangga akan mempengaruhi anak-anak yang akan bersekolah. 3. Aktivitas dalam masyarakat. Kegiatan ini dapat menguntungkan dan merugikan bagi si anak, serta bagi perkembangan pribadi anak. Siswa harus mampu memilih kegiatan yang benar-benar mampu mendukung kegiatan belajar si anak. 4. Mass media. Yang termasuk dalam mass media yaitu radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain. Jika mass media ini baik akan menguntungkan bagi anak dan maka sebaliknya, jika mass media ini jelek pasti akan merugikan sang anak pula. Peran faktor non-intelektual dalam belajar. 1. Sikap terhadap belajar. Diketahui bahwa sikap adalah kecenderungan orang untuk berbuat. Sikap sesungguhnya berbeda dengan perbuatan, karena perbuatan merupakan implementasi dari sikap. Dalam kegiatan belajar, sikap peserta didik dalam proses belajar terutama ketika memulai kegiatan belajar merupakan bagian penting untuk diperhatikan, karena aktivitas belajar siswa selanjutnya banyak ditentukan oleh sikap siswa akan memulai suatu kegiatan belajar. Bila mana ketika memulai kegiatan belajar siswa memiliki sikap menerima atau kesediaan emosional untuk belajar, maka ia cenderung untuk berusaha terlibat dalam kegiatan belajar dengan baik. Demikian juga sebaliknya, banyak sikap yang dilakukan oleh peserta didik dalam belajar. Di antaranya adalah mendengar, melihat, meraba, menulis, membaca, mengingat, dan lain sebagainya. Sikap tersebut sangat berperan dalam kegiatan belajar peserta didik. Sikap yang tepat akan menciptakan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif, dan begitu pula sebaliknya, sikap-sikap tersebut akan menghambat peserta didik untuk melakukan kegiatan belajarnya. 2. Motivasi belajar. Motivasi dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang dapat menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendaya gunakan potensi-potensi yang ada pada dirinya dan potensi yang ada di luar dirinya untuk mewujudkan tujuan belajar. Peserta didik yang memiliki tujuan belajar akan tampak melalui kesungguhan untuk terlibat di dalam proses belajar, antara lain tampak melalui keaktifan bertanya, keaktifan berpendapat, pelajaran menyimpulkan, menyatat, dan mengerjakan latihan dan evaluasi. Oleh karena itu, rendahnya motivasi merupakan masalah dalam belajar, karena hal ini memberikan dampak bagi ketercapaian hasil belajar yang diharapkan. Adapun peran motivasi dalam belajar menurut Ngalim Purwanto adalah sebagai pendorong peserta didik untuk berbuat atau bertindak yang memberikan energi atau kekuatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar. B. Untuk menentukan arah perbuatan ke arah yang mengonstruksi belajar sehingga dapat mencegah hal-hal yang akan merusak proses belajar itu sendiri. Karena semakin jelas tujuan motivasi belajar itu, maka semakin jelas pula terbentang jalan yang harus ditempuh oleh peserta didik. C. Menyeleksi perbuatan peserta didik. Artinya, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan, yang serasi guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. 3. Mengelola informasi belajar. Mengelola informasi belajar atau bahan belajar dapat diartikan sebagai proses berpikir seseorang untuk mengolah informasi-informasi yang diterima sehingga menjadi bermakna.
Dalam kajian konstruktivisme, mengelola bahan belajar akan mengelola informasi merupakan hal yang penting agar seseorang dapat mengkonstruksi pengetahuan sendiri berdasarkan informasi yang telah ia dapatkan. 4. Konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan salah satu aspek psikologis yang sering kali tidak begitu mudah untuk diketahui oleh orang lain, selain diri individu yang sedang belajar. Kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa. Karena hal itu akan menjadi kendala di dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. Peran konsentrasi dalam belajar sebagai memusatkan perhatian atau pikiran kegiatan belajar, baik permusatan, tenaga, kekuatan, dan sebagainya dalam belajar. 5. Rasa percaya diri. Rasa percaya diri merupakan salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Rasa percaya diri pada umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan atau terlibat di dalam suatu aktivitas tertentu, di mana pikirannya terarah untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkannya. Peran percaya diri peserta didik dalam belajar sebagai pengarah aktivitas fisik dan mental para peserta didik. 6. Kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya. Peran kebiasaan belajar untuk menciptakan belajar yang teratur, daya tahan belajar yang lama, dan membiasakan belajar pada diri peserta didik dan lain sebagainya.